Ini mah hobi ya, mohon maaf Ini ya. hobi mah iya beda lah. Mohon maaf ini mah ya. Sampai kapanpun tidak akan gua kasih. Jadi Buset. yang mengancam keberadaan prediksi. Mentari pagi indah berseri, ini awal kehidupan kita. Oke guys, hari ini seperti biasa gua akan melakukan lagi sidak pred ke anggota prediksi berikutnya. Gua agak sedikit kesel juga karena beberapa anggota prediksi kemarin yang gua sidak tidak menghormati gua sama sekali, dan gua tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumahnya. Mudah-mudahan kali ini anggota berikutnya memperbolehkan gua masuk. Oke, kalau gitu kita jalan karena waktu juga sudah menunjukkan siang gini supaya nggak kesiangan. Rompi udah, kaos udah, apa lagi? Baret, topi baret gue di mana ya? Nih begini lupa nih gue nih. Padahal kemarin nempel di pala gue. Sekarang nggak ada ya? Mana ya? Hei topi baret di mana sih? Aduh, gimana sih? Kok begini suka lupaan naruh di mana topi baret ya? Itu. Nggak lihat apa? Tuh. Itu Pak. Hah? Tuh. Mana? Itu. Ya ampun, kamu ngagetin saya. Orang ada di sini dari tadi. Nggak kelihatan begitu. Oke, keren nggak? Cakep. Udah siap ya? Siap. Begitu langsung saja kita berangkat. Prediksi jaya, jaya, jaya. Udah sampai, ternyata rumahnya tidak jauh dari Papa Lova. Jadi ini masih tetangga juga. Ini adalah salah satu anggota prediksi yang menurut saya orangnya sangat religi sekali ya. Karena prediksi itu tercipta atas ide kami berdua gitu. Ketika ada di pada saat kita sholat Jumat. Nanti kita akan ngobrol sama orangnya langsung. Assalamualaikum. Paket ya? Bukan Pak. Gak mesen pak, kita gak order belanja online. Enggak Pak, bukan belanja online Pak. Ini dari ini Pak, dari terapi kesehatan. Apa ya? Nipu ya? Ini Bukan. saya kasih tahu ketua RT saya polisi loh. Iya iya Pak, ya saya nggak penipu Pak. Saya ingin ini memberikan terapi Pak. Wush! Pak Ketua! Siap. Jaya jaya jaya. Kenapa kesini? Hah? Kan aku sidak. Kalau sidak aku nggak mungkin ngomong-ngomong dong. Aduh, Aku boleh masuk? jangan. Hah? Ini lewat dapur. Hah? Tidak elok rasanya ketua masa lewat dapur. Masa sih? Lewat depan. Wah, sudah saya kunci. Baru hari ini saya dihargai oleh anggota prediksi. Ya, di Terima depan kasih, aja. terima kasih, terima kasih. Sebentar ya. Iya iya. Guys, hati gua hari ini benar-benar terharu sekali ya. Dari semua anggota prediksi yang aku datangi, baru kali ini aku disambut dengan begitu baik dan ramah. Biasanya aku cuma sampai di garasi doang dan kadang-kadang nggak boleh masuk. Sekarang langsung dibukain dari tempatnya, ruang utamanya langsung. Masa ketua lewat dapur. Tempatnya indah sekali. Silakan. Kita kan tetangga. Rumah kami tuh hanya 1 kilo bedanya sebetulnya. Iya makanya kita tuh tetanggaan ternyata. Iya, iya. Saya boleh masuk ya. Ya boleh dong. Aduh. Penuh Pak Ketua, silakan. Wih, Silakan. guys, gila keren banget. Keren banget, tertata rapi, bersih, penuh dengan koleksi-koleksi yang luar biasa. YouTube. Anda memang hobi banget dengan YouTube. Saya selalu ngikutin Instagram Anda. Selalu datang ke konsernya YouTube sendirian, berpetualang. Berani banget ya orang datang jauh-jauh ke sana. Iya kan Kang? Bener kan? Silakan duduk. Iya iya iya. Silakan biar akrab. Aduh. Musisi semua. Jadi kalau ke salat Jumat jalan ya Kang ya? Jalan kaki situ. Iya, deket banget jalan kaki dengan pakaian yang keren banget tuh kalau sholat Jumat tuh, dan dandannya luar biasa. Cari perhatian. Iya, tapi Cari memang perhatian Allah. luar biasa. Nah, Ronald, hari lagi santai nih. Hari ini harusnya adalah rencana syuting, cuman di cancel, ya udah santai aja di rumah. Oh, jadi saya datang kali ini kebetulan ya. Biasanya saya datang tuh nggak pakai janjian dulu, blok langsung. Iya kaget deh, untung rumah Rabi biasanya berantakan. Iya, tapi ini keren. Ini koleksinya Kang Ronald semua yang kita lihat. Sebagian. Ini Funko Pop dan ini Ya. semua Funko Popnya musisi. Musisi. Dan lu tuh suka banget sama YouTube. Ya. YouTube tuh kan U2, ya kan? Ya. U2. Dulu temennya Jojon. Iya bener. U2 itu legend ya, band legend. Legend. Vokalisnya si Bono. Bono.
Terus Tahun 2020 ini 44 tahun mereka. soal YouTube mah sejarah dia tahu lah semua. Lumayan lah. Tapi memang benar ngefans sama YouTube ya? Ya, yang ngefans maksudnya punya semua albumnya dari mulai kaset, CD, piringan hitam, kaosnya, bukunya, majalahnya, nonton konsernya. Dan tuh hebat banget sih, gue tuh ngeliat, lu sumpah nih, gue kalau ngeliat Instagram, gila sih Kang Ronald. Dia udah nyampe sana sendirian, di tengah penonton-penonton bule-bule yang gak kenal mungkin dia, tapi dia happy banget. Tuh yang motoin lu siapa? Nah, serunya yang gue kasih tau nih ya, serunya gini. Kalau misalnya nonton sebuah band dan lu ngefans banget sama band itu, kayak gue nonton YouTube, gue akan cerita tentang YouTube aja. Kalau gue nonton YouTube, gue kan pasti paling depan. Akhirnya kenalan dan ternyata kalau kita nonton YouTube paling depan, orangnya itu lagi. Oh gitu? Demi Tuhan. Ketemu lagi dia lagi? Yes. Gua ngehnya setelah nonton YouTube yang kelima, keenam. Lu kan ya waktu nonton di Port kan? Iya, kayaknya apa kabar? Jadi sekarang kalau misalnya nonton YouTube udah nggak kaget, nggak bingung, nggak punya teman kan nih? Karena pas udah nongkrong, Ronald from Indonesia, pasti gitu kan? Gila. Stephen of Hanover, Jerman, apa kabar bro? Gila. Si ini dari sini. Jadi berteman lah. Temennya banyak. Keren banget. Belum lagi ketemu di sosmednya. Iya. Gitu. Gue bingung juga, oh Ronald siapa yang motoin, perasaan dia sendirian kalau kemana-mana gitu kan. Temenan. Ini kalau gue lihat sih kayaknya. Jadi koleksi gua itu sebetulnya tidak hanya ada di sini, tapi ada di beberapa lemari dan sebagian masih ada di Bandung di rumah orang tua gue. Oh, oke. Jadi buku-buku di sini Khusus YouTube semua nih guys. ada di sana juga. Ini satu gini piringan hitam semua album YouTube nih. Album ini aja gue punya 3 biji Joshua Tree. Sama semua berarti. Sama. Iya benar. Ini Iya benar sama nah, semua. tapi akan gua kasih tahu sesuatunya yang Keren. sesuatu yang dari semua benda ini yang paling mahal. Paling mahal yang gue cintai adalah tulisannya, lihat. Bono for Ronald. Gila. Tanda tangannya Bono langsung. Dan gue akan utang budi sampai kapanpun sama anggota prediksi juga. Gading. Sama Gading. Oh, Yang waktu nikahin Gading wawancara ya? Yes. Gila. Jadi waktu konser, waktu mereka bikin rekaman album di New York, Gading dapat akses ke sana dari Steve Lillywhite. Steve Lillywhite itu produsernya YouTube, udah tinggal di Indonesia kan. Mau ketemu YouTube nggak? Ayo ikut sama gue. Kang, mau ikut nggak? Aduh, lihat jadwal anjir ketemu Ibono ya, aduh gimana ya? Gua ada kontrak. Oh, MC. kalau nggak lo berangkat tuh ya? MC 2 kali, kalau nggak kena penalti dan nama gue jelek. Akhirnya untuk ngobatin kekecewaan gue, kesedihan gue, Gading mintain tulisan ini dan ada fotonya Bono lagi nanda tangan. Keren banget. Itu kalau gue ketemu Bono hari itu baru gue bilang, Gading you are lucky bastard, you living up my dream. Mimpi gue ada di lu, Ding Edan. Gue lihat sih di Instagram dari Iya. Itu kalau gue ketemu, kalau gue jadi Gading gue udah lemas itu, udah pasti nangis kayaknya kalau gue sih ketemu itu sih. Mimpi gue dari kecil, Gading ternyata. Ini anggota prediksi satu ini, El Kolbu ini, orangnya unik. Ya jadi bener orangnya tuh rapih, orangnya tuh kersil gitu ya. Jadi terlihat dari semua koleksinya di sini, itu rapi, ditata rapi dan mempunyai nilai-nilai tersendiri historik. Beneran loh, gua makin ngikutin lu juga kan. Kayak gini dapet lah gitu. Iya, Master of Puppet koleksi zaman anjing, dulu. keren. Ini banyak yang belum dipajang, banyak yang belum Emang ada di mana lagi? Bandung? Ada. Berarti dari muda udah ngumpul-ngumpulin di lu. sini. Tuh, lihat tuh. Rapi banget koleksinya. Ini buku-buku YouTube, buku-buku tour dari tiap Coldplay itu mah. Buku-buku dari tiap tour. Jadi buku macam-macam lah segala rupa YouTube itu, dan bukan hanya itu sebetulnya band. Kan gue seneng baca ya. Jadi Iya. Ya inilah sedikit di antara buku-buku. Politik, psikologi semua ada lengkap di sini. Nah, ini yang dinamakan buku adalah jendela rumah kita. Jendela ilmu, Pak. Oh, jendela ilmu ya, maaf. Ketua jangan salah. Jendela ilmu ya. Green Lantern. Green semua. Lantern. Waduh. Kalau Green Lantern mainannya masih pada dipetiin semua. Ada tapi. Ada. Keren Anak-anak masih pada kecil belum pada ngerti, entar di gitu-gituin rusak. Hai, Kan nih lagi belajar ya. Lanjutkan. Ini rumahnya homey banget, keren gitu. Jadi berasa kayak di luar negeri gitu. Lu menata ruang rumah ini siapa sih? Lu sendiri ngedesain? kita tuh nggak punya asisten rumah tangga gitu, hanya berempat. Jadi yang ngejaga rumah, ngebersihin rumah ya hanya gua sama istri. Oh. Jadi ngepel apa-apa, ya istri lebih banyak sih. Anak dua, Cukup. cowok cewek, Iya. sepasang. Keren. Gitu. Seru. Nah itu tempat mana anak-anak tuh udah dibikin juga tuh, lihat. Tuh. Iya, ini tuh karena Covid jadi mau renovasi belum sempat aja Pak Haji. Iya, enak tuh anak-anak main di sini seru. Mereka tuh lucu.
Oh, jadi Anak-anak juga koleksi bukunya banyak, mainannya di sini. Jadi kalau ngeberantakin ya ngeberantakin. Iya, ngeberantakin di sini udah ya. Berantakin di sini aja. Lu bisa kepikiran bikin kayak gini dulu. Dulu di sini kolam. Oh. Kolam di dalam rumah. Di atasnya musola. Oke. Jadi kolam, Hmm. di atasnya lantai kaca. Oh. Idenya dari istananya Nabi Sulaiman. Oh, gitu kan. Jadi kalau sholat gini bawahnya tuh ikan. Ikan semua. Wih, nyamuk. Gua kira nyaman, nyamuk. Nyamuk. Jadi hanya tahan 6 bulan langsung tutup. Tutup aja deh. Tutup. Jadi tempat main anak-anak. Oh, akhirnya gitulah tadi yang bikin. Iya, gitu. Di atas apa? Di atas ada kamar gue. Oh, ada, lumayan lah. Ini tanah berapa sih, Mas? 320 nggak gede sih. 320, tapi lu penataannya keren loh, jadi kayak gini, mungkin 2 lantai. Wih, nuansanya ini adalah minimalis modern. Keren. Ini tempat gue nonton konser sendiri berkeras-keras. Keren. Jadi apa? Ini ruangan home theater. Hah? Ruangan yang selesai duluan di rumah ini. jadi pasti ruangan ini udah jadi, di luar masih ngebangun. Yang penting gue bisa nonton gini sendiri. Asik banget. Gitu. Kalau ini tahu dong sofa buat apa? Tahu, aku tahu sekali ini. Masih fungsi nggak? Ya boleh. Aku pinjem ya? Jangan dong, Anda harus punya sendiri. Iya benar. Bagus loh ini sofanya ini. Ya, ini koleksi-koleksi, ini koleksi DVD dan Blu-ray, apa? Musik, ini musik. Ini juga itu. Ini instalasi sound system yang bikin lu juga? Iya sendiri. Ini juga. Wah ini keren nih. Box set gitu dari koleksi zaman dulu. Karena emang seneng gue nonton film dan kenapa bikin ruangan ini? Kalau gue nyetel, kenceng gak ada yang protes. Kan pakai peredam. Oh iya benar. Wah boleh juga nih dibikin di rumah nih kayak begini nih. Pak Haji belum punya. Pengen Harus jadi- ada Pak Haji. Iya sih ruang sendiri begini ya. Ruang sendiri, cuman ruangan ini jadi jarang gua pakai. Karena kalau gua di sini anak-anak gak ada yang nemenin. Oh iya. Jadi kadang gua kalau nonton sendiri 2 jam. Tengok juga. Tangan anak-anak turun Iya. lagi, gua matiin lagi. Ajak kemari dong. Nggak kuat Mau. kencengnya. Iya. Lu yang bikin ini desainnya lu sendiri? Sendiri. Step-step bikin kayak di 21 gitu jadinya ya? Iya. Ya kayak di bioskop gitu ya? Iya gitu. Aduh cakep, aku jadi pengen bikin ah. Ya, Bikin ah. Bikin ah. Bikin yang tempat duduknya 200 itu Pak Haji. Sekalian dong ya. Kan bioskop belum buka, Belum buka, kita duluan bikinnya. Iya, Papalova XXX1. Wah iya keren juga tuh idenya tuh. Gua bikin. Nice. Sip. Sultan. Hati. Asik, ada ruangan apa lagi, Kang? Ini banyak ternyata di rumah ini ya. Kalau gua lihat ini Iya. banyak surprise-nya loh. Hebat loh ini. Udah. Tanah 320 tapi dibikin desainnya tuh berarti pinter. Kang Ronald tuh jago. Ini walking closetnya. Ini ada ruangan apa? Ada sesuatu apa lagi yang surprise nih? Gua Jadi dulu tuh gue inget banget ya cerita dari nyokap gue. Mamah tuh dulu mau ujian masuk PLN dari Garut. Ujian di kota Bandung. Nggak punya baju. Nebeng di saudara. Mau ujian nggak punya baju bagus. Pinjem ke saudara, boleh pinjem nggak mau ujian? Nggak dikasih pinjem. Sedih mama. Iya. Akhirnya singkat cerita keterima di PLN. Dan dia berdoa, suatu hari anak-anak saya punya baju yang nggak ketampung. Dan terjadi Di Kang Ronald. di tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Jadi bukannya mau sombong, ini mungkin doa dari orang tua ya. Baju gue kalau nggak dibagiin, edan, nggak ketampung. Iya. Yang beli, yang ngasih, Yang kasih banyak banyak banget. Iya. Tuhan maha baik mendengar doa mamah Mama. saya gitu kan. Jadi ya bandingkan aja ya. Ini lemari gue segini, yang di ruangan ini masih ada ruangan lainnya masih menyimpan baju-baju gue. Tiap ada teman datang, ambil. Iya. Bener loh, semakin banyak kita ngasih, semakin banyak kita Dapatnya. Jangan hitungan, barang yang kita punya makan titipan juga Titipan ya. juga. Gue gitu juga kan di rumah. Banyak juga akhirnya, aduh ngapain dong, gue paling seminggu juga pakai berapa kali itu lagi. Akhirnya gue sisihin, ini kira-kira udah gue masukin kardus, gue kasih ke kadang-kadang ke pesantren, Bagus, kadang-kadang good. ke masjid, atau ke warga daerah perkampungan Iya. gitu.
bagi-bagi. Iya. Termasuk mainan anak-anak tuh. Oh iya Sama sama. anak-anak kan. Sama. Makanya numpuk terus nggak Betul, kepala udah mulai betul, gede, betul, udah nggak kepake lagi betul, kan. betul. Udah gua kumpulin, gua Iya. bilang anak-anak, ayo kumpulin kita bagi-bagi, kita sedekahin ke orang-orang. Sama ada polisi di rumah gua sama istri bilang ke anak-anak, kalau kamu beli mainan satu sumbangin. Setiap kamu beli satu mainan satu sumbangin. Iya, jadi tuh istilahnya Gitu. kayak apa ya? Kayak Ya, mengalir. sirkulasi, Iya. mengalir. Rezeki kan nggak boleh ditahan. Betul. Rezeki itu harus muter. Puter terus ya. Jangan menjadi orang yang nahan rezeki. Iya, betul. Puterin. Dapat kasih. Dapat. Nggak akan rugi demi Iya, Tuhan. Iya, benar. Tapi mohon maaf, ada beberapa baju yang nggak akan gua kasih. Apa tuh? Koleksi baju band. Ada loh. Ini dia nih. Ini mah hobi ya, mohon maaf. Ini hobi mah iya beda lah. Mohon maaf, ini mah ya. Sampai kapanpun tidak akan gua kasih. Jadi Buset, banyak banget. ini per plastik per 2. Ya. Depeche Mode. Depeche Mode The Cure. Ini hitam, ini non hitam. Keren. Ya. Ini baju udah gua kumpulin sejak zaman gua kuliah. Keren. Jadi usianya ada yang udah 20 tahun, 25 tahun, Tuh, ada yang baju konser dan gua ingat semua di mana dapatnya dibeli, di mana belinya. Kalau orang seniman tuh begitu emang. Rajin, apik banget gitu. Baju Paul McCartney Paul waktu gua McCartney. nonton di Melbourne. Asik. Ini pokoknya ini ya baju band gua belum pernah ngitung berapa jumlahnya, cuman kalau misalnya gua pakai baju satu, gua mungkin akan pakai lagi 2 tahun kemudian. Kalau tiap hari gua pakai. Iya. Jadi ya udah, hari ini pakai. Baru rolling lagi nanti mungkin 2 tahun lagi. 2 tahun. Dan ini bisa jadi investasi loh. Karena iya nggak sih? Iya, Karena orang iya. yang dapetin gini belum tentu ada lagi, pasti limited. Betul, makin tua kan harganya makin oke. Cuman gua itu tidak pernah menjual barang. Gua jadi kepikiran ini luar biasa loh Kang Rom. Nyimpen begini semua, tapi ya tadi nggak ngejual barang. Ya udah, orang seneng aja udah. Terus update satu saat nih mau diapain? Buat anak gue. Oke. Banyak baju yang udah sempit karena gua udah gendut. Iya pasti. Yang kurang es udah yang dipakai. Iya benar. Gue bilang anak gue cepat gede apa sih lu? Gue akan bikin lo jadi anak paling keren di kelas. Karena punya baju-baju yang jarang ada ya. Akhirnya ya anak gue jadi keracunin. Umurnya baru 10 tahun, dengernya udah Zeppelin, Beatles, Black Sabbath, Deep Purple, Queen. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih, kan saya datang ke sini sebagai ketua prediksi. Ini koleksi baju Anda banyak, tapi mana baju jaket kebesaran prediksi dan baretnya? Jangan sampai saya kasih SP loh. Mau tunggu di sini atau gimana? Saya di bawah aja. Kebetulan saya aus. Oh, baik. Mah, saya pakai Pak Haji. Bentar ya. Harus dipakai ya. Harus Aduh, pakai ini jaket ruang dong. servis sebetulnya. Sebentar Pak Haji. Aduh. Ini ruang setrikaan. Ada di situ. Ada di sini. Ini ada. Nah, gitu dong. Dari laundry kemarin. Iya, jadi kan saya seneng ngelihatnya kalau ada Iya. jaketnya begini kan. Baretnya harus dipakai juga. Baret harus dipakai dong. Saya aja pakai begini, masa nggak dipakai baret? Ngambilnya susah loh. Dan kan Anda yang membuat janji prediksi. Iya. Itu janji prediksi pecah loh. Pada ketawa nonton itu. Bisa begitu ya kata-kata. Saya ambil dulu baretnya, boleh? Boleh. Oh, mungkin Pak Haji mau lihat ini? Apa ini? Nah, Ini apa ini? kan seperti saya bilang, saya ini senang segala sesuatu yang berbau musik. Iya, Buku, betul. musik, Buku. nonton musik, apapun musik. Saya lumayan lah. Hah? Mungkin belum sebanyak yang lain. Saya koleksi sepatu-sepatu yang hubungannya sama musik. Oh, seperti apa tuh? Nah, Wait, sebentar. eh, Mata gue langsung ke Edward Van Halen. oh iya. Almarhum. Aduh. Ini jadi sepatu ini salah satunya. Ini sepatu belum pernah gua pakai Eddie Van Halen. sampai kemarin. Anjir, kamu Eddie Van dapat Halen gila. meninggal. Gila. Ini Wah. Ini orangnya baru aja meninggal nih. Gitaris legend Eddie Van Halen. udah pernah gua pakai juga nih. Dapat ini. Dari beli tuh jadi kuning-kuning karena belum karena belum gua pakai. Jadi sepatu band gua ada Vans, ada Converse, ada Doc Mart. Sebetulnya hanya 3 brand itu yang ngeluarin band itu ya. Ada Van Halen, ada Slayer, ada Bad Brains, ada Metallica, ada Pearl Jam, Sex Pistols, Gorilla Biscuit, Beatles. ada Beatles, ada Motorhead, Oh, ada Iron Metallica, Wih, ada Joy Division, ada kesini juga nih. Ini memang mereka ngeluarin itu. Iya. Ada nih kayak ini kan David Bowie, Wih, David keren. Bowie, Zeppelin,
Stinky nggak ada Stinky? Wah, nggak ada. Stinky. Ya. Stinky nggak bikin sepatu, bikinnya sendal. Sendalnya Serius lu? Sendalnya itu lagi sendal pump, sendal dingkle. Ya gitu. Sepatu lah. Gila, keren. Tapi Koleksi. ingat hanya yang berhubungan sama Band. musik aja, sama band aja gitu. Kalau maksudnya nggak semua dibeli juga, Iya, tapi iya. selama ada band, ada sepatu berkolaborasi sama sebuah band juga pasti beli. Selama gua suka band itu. Oke. Nah, sekarang lu kan udah jadi anggota prediksi nih. Berarti berhubungannya dengan motor dong. Oh, Koleksi motor lu ada nggak? pilih apa aja ke Iya. bawah. Nah. Saya ambil baret dulu. Oke. Nah, itu. Siap. Ush. Luar biasa. Kaget gua. Udah begini beda auranya langsung. Nah, ngomongin prediksi nih, pengen tahu nih sejarahnya sampai Kang Ronald bisa dapat nama El Kolbu dan bagaimana proses prediksi dulu terjadi. Desta. Ngomongin motor, mending tempat motor. Ah, sip. Kita lihat koleksi motornya. Jangan bilang koleksi, Andre. Cuma punya 2 kok. Wih, keren. Inilah yang dibawa kemarin touring ya. Pakai ini ya. Ya kan nggak ada lagi. Iya. Gua kasih tahu ya, ini anak-anak prediksi ini motornya kayak banyak. Gua kasih tahu, pinjem gitu. Itu pinjem. Disponsorin. Sponsorin, kalau gua mah jelek bagus motor sendiri. Iya bener, dan ini kerennya namanya tuh Ronald Enfield. Keren loh, sampai helmnya ditulis Ronald Enfield. Anjrit, keren banget. Nah, tapi ada yang pengen tahu nih. Dulu lu proses bergabung prediksi gimana? Sebetulnya yang membentuk prediksi tuh Iya, kita kita berdua loh. Dari hasil sholat Jumat. Sholat gitu. Jumat, bener banget, karena tetanggaan, masjid kita sama. Mm-mm. Gue inget banget tuh, lagi nungguin lagi ceramah, cekrek, ada WhatsApp. Lah, ada yang motret gue, mana ya Andre? Lu belakang gue di belakang Udah, dia. gitu kan ya. Pas sudah selesai, setelah sholat selesai ketemuan. Gue yang ngajak duluan kan? Lu yang ngajak dulu. Rumah kita kan deket, motoran kayak gitu. Oh. Ayo Kang. Anak Bintaro siapa lagi ya? Karena kita mikirnya anak Bintaro siapa deh? Ada Vincent. Vincent Bintaro. Terus si Tuh orang masih deket lah, Pondok orang Cabe sini ya. lah, gitu ya. Steffi, gitu kan. Akhirnya waktu itu langsung Desta ikutan, Gading ikutan, karena Gading tetangga gue dulu gitu kan. Ya udah idenya Kita bikinlah grup WhatsApp tuh. langsung malamnya Iya kan? dan nama prediksi emang dari dia. Kenapa namanya prediksi? Karena emang selalu diprediksi nggak pernah jadi. Nggak pernah jadi. Kita setahun pertama terbentuk grup itu hanya ngocehnya di WhatsApp aja. Banyak ngomong. Ngomongin di WhatsApp, nggak pernah kejadian mau motoran. Jadi kayak misalnya weekend, besok udah mau weekend nih, Sabtu Minggu, ada yang nyeletuk nih. Prediksinya gimana besok nih? Motoran atau enggak? Nah, dan biasanya nggak jadi. Ini gua kasih tahu nih sebuah cerita yang tidak akan dirilis oleh siapapun. Di motoran pertama kali kita ke Menteng rencananya. Cowok banget bukan? Bintaro, motor gede, ke Menteng sudah paling jauh itu juga. Dari Bintaro isi bensin dulu yuk. Di jalan Radio Dalam. Bintaro Radio Dalam paling jauh cuma 5 kilo. Ya. Masuklah satu demi satu ke pom bensin. Si Vincent udah, Desta udah, gue udah. Set. Nungguin pinggir jalan. Lama banget nih. Ini siapa sih yang belum kelar isi bensin? Haji Andre. Anjing lama banget. Kok belum kelar juga? Turun kita. Lama banget sih isi bensin. Tahu nggak apa yang terjadi? Dia nggak tahu lubang kunci ngebuka tutup bensin. Motor boleh canggih, motor boleh mahal. Ini dia belum. Dan tahu nggak gimana caranya dia cari tahu buka tutup bensin? YouTube dulu. Bensinnya di mana ya? Dulu pakai Vespa 946. 946 merah. Tahu banget. Iya, itu dia makanya. Nggak tahu lubang tutup Di bensin. storyin lagi sama si Gading. Wah, akhirnya jadi rame tuh. Itu pengalaman pertama seru banget. Jadi dari situlah awal prediksi terjadi tuh ngumpul-ngumpul. Jadi akhirnya baru setahun ya kita Iya. baru jalan ya. Yang ke Bali, Itu Januari 2020. Januari 2020. Sebelum pandemi. Belum pandemi, betul. Nah, disitulah nama-nama LL itu adanya di situ. Keluar. Jadi kenapa namanya El Kolbu? Kolbu jelas sih. Kenapa namanya El Kolbu? Kita ingat makan apa tuh malam-malam? Makan lobster. Makan lobster. Jadi kita dijamu. Ini terima kasih banget, berkah buat semua anggota prediksi karena kami dicintai ya. Iya, kita dicintai. Aduh, bener-bener penghargaannya luar biasa dari orang-orang. Hotel mau di mana juga kata kasarnya mah ya bisa gitu. Kita disambut waktu itu di hotel di Anfaya ya. Anfaya.
makanan seafood. Setelah makan seafood, cumi, lobster, makan, gue langsung kaku, pusing. Semua nanya, kenapa Nang? Cik, kolesterol kambuh nih. Disitulah tercipta nama El Kolbu. Kolesterol kambuh. Desta tuh yang bikin. Jadi abis itu langsung gua ke kamar bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Bener. Wah gila, soalnya udah ketawa. Tapi lu minum kan, minum obat kolesterol kan? Kasih obat kolesterol, si Vincent bawa. Yang lain sementara abis itu masa di Bali, diam di kamar, mereka pada main. Nggak kuat, ini kaku, ini aduh, El Kolbu. El Kolbu, jadilah nama itu. Nah, Ronald, ini ngomong-ngomong soal prediksi. Dari semua anggota prediksi, mana sih yang menurut lu dia itu bisa berbahaya buat grup ini? Wah, menjebak lu. Lu nanya nih ke yang lain nggak lu? Nanya, gue nanya ke yang lain. Tapi versinya masing-masing. Yang membahayakan grup ini ya? Membahayakan dari sisi apa nih? Bubar atau apa nih? Ya bisa jadi ke arah pembubaran gitu. Karena kita lihat di dalam tuh sudah mulai ada pemberontakan kecil gitu. Ini harus diantisipasi supaya Wah. Tapi ini gua bilang demi kebaikan saja. iya. Demi kebaikan kita gitu kan. Gua tidak ingin mengadu domba sebetulnya. Bagus. Yang mengancam keberadaan prediksi lu. Kok gua? Karena lu nggak pernah bisa tegas dalam segala hal. Lu gampang banget diarahkan oleh Vincent, oleh Desta, oleh Soleh. Iya bagus, Vincent, gue dukung, ide lu bagus. Tapi kan nggak begitu Ji, gini. Oh bener leh, mending kayak lu leh gitu. Gak ada wibawanya. Lu nggak ada wibawanya. Beneran deh. Gua pikir nih ya, dia dari awal gua udah bilang anggota prediksi itu yang paling santun, yang paling menghargai itu lu. Loh, tapi begitu di sini jawaban lu gua. Sampaikanlah kebenaran meskipun itu menyakitkan. Iya ya. Gimana? Habis gimana susah anak buahnya dikasih taunya bangor-bangor semua. Ya, tapi lucunya emang di situ sih. Tapi seru ya kan? Seru ya? Maksudnya adalah Di Bali kemarin kan juga kan, Oh, di Bali di tanah kita kemarin juga Iya, seru ya. iya. Dan itu semua full tim lengkap. Wah gitu happy banget. Gua tuh bener-bener happy-happynya tuh ngumpul 13 orang. Anda naik motor? Saya naik motor dong. Saya naik motor dong. Kamu gimana? Oh sih? iya. Saya naik motor. Udah kalau udah naik motor bisa sambil tidur. Ini gua nggak terlalu suka kumpul-kumpul. Gua sangat memilih-milih jika berteman dengan orang banyak. Ya, prediksi adalah setelah sekian lama gua nggak punya kelompok lagi yang gua nyaman, yang gua happy ngejalanin prediksi. Gue lebih senang sendiri ya kemana-mana gitu. Iya. Sendiri. Sama lo kayak Wendy juga gitu. Tapi begitu diprediksi dia bener-bener udah kayak ngerasa oke gitu loh. Iya. Cocok iya. gitu. Yang penting apa? Yang gue membuat nyaman tuh prediksi itu apa ya? Satu ini frekuensinya sama Satu banget. frekuensi sama banget, bener. Frekuensinya sama. Ngomong bercandanya apa aja sama. jadi Betul. pecah ngomong apa aja. Dan itu serunya sih. Betul dan yang kamu lihat di sosial media, di YouTube, di Instagram itu hanya 20% yang kami bocorin. Karena 80%-nya lebih baik tidak dipublish kamu. Berbahaya. Bahaya banget. Itulah kenapa prediksi nggak akan nambah. Nggak akan nambah. Cukup 13 orang ya, tidak akan ditambah, tidak ada dikurangi. Karena yang 13 ini kata kasarnya udah kekunci. Udah kekunci Semuanya semua, kekunci, betul. nggak akan ngebocorin apapun. Betul. Jadi nggak ada yang gatal-gatal pengen, enggak. Nah, tapi ini bentar lagi. Prediksi ini akan anniversary. Kayak baru kemarin, anniversary mulu nih. Nggak terasa, sekarang udah bulan apa? Emang bulan apa tuh kita? Oktober. Nggak terasa kan? Emang Oktober gitu? Ingat gak waktu tahun lalu kita di Citos, Oktober yang gue bagi-bagi Itu Oktober? Oktober tuh Januari kita berangkat ke Bali. Wow. Tuh, time flies man, time flies. Grup motor yang cuma touring setahun sekali. Itu pun pulangnya di towing. Apa harapannya dong buat Oh, anniversary wow. prediksi ini? Dia aja nggak tahu anniversary prediksi. Gua nggak inget itu Oktober. Ya apa ya? Semoga bisa jadi tempat refreshing Ya, ber-13 orang silaturahmi, ini. ya. Dan yang paling penting buat yang nonton juga terhibur. Terhibur, Karena kami ngejalaninnya pun happy. Happy. Ya dan apa ya? Punya saudara
punya temen yang udah jadi saudara menurut gue sih. Dan kita enaknya tuh di dalam tuh kayak nggak ada unsur pemaksaan, jadi sangat santai sekali, nggak ada kewajiban yang diharuskan begini begitu, semuanya ngalir, ya semuanya asik sekali. Betul. Dan yang gue gak nyangkanya adalah jadi punya teman curhat baru. Iya. Yang kadang berbagi ceritanya itu yang gue kasih tahu ya, infotainment tuh nggak ada apa-apanya. Benar. Berita yang ada di infotainment tuh hanya segini Kecil. karena kalau lu tahu cerita aslinya itu benar-benar yang tapi di situ ternyata masalahnya gini, gini. Nah, waktu kita di Bali kan, ingat yang kita di sebelum Iya, pas di villa itu ya. Villa kan, masalahnya gini. Jadi saling tahu, saling bantu. Itu gue happy banget sih. Nggak nyangka dapat orang-orang yang kayak orang gila, kayak orang goblok, ngakak tapi hatinya Hatinya ternyata begitu semua. Ini ada yang bilang prediksi dibikin film dong supaya jadi sesuatu gitu. pengen sih gue. Pengen gue juga ya. Tapi nantilah kita lihat kesempatannya gimana, karena suasana juga masih pandemi, ya kan, keadaan juga masih seperti ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya kalau memang ada jodohnya, kesempatan itu ada, kita jalan. Ini janji prediksi lo yang buat, Iya. lo yang bikin kan? Iya. Lo hafal nggak? Ada di handphone gua. Buat apa ngapalin? Buat apa? Ngapalin hal yang nggak penting. Ada di handphone gua apa? Dia yang bikin lo. Itu keren lo, pasal-pasal tuh sampai ke tahun. Lu kira omnibus law? Ada pasal-pasal. Dia bikin. Ya ada. Gua figurain aja gitu. Pajang di markas Papalova tuh. Iya. Janji prediksi. Kirimin gua bikin nanti. Bener. Bener ya? Iya bener. Gua kirim. Gua pasang, gua taruh di bingkai gitu ya. Tapi ini gua nggak bisa lama-lama nih. Gua juga nggak pengen lama-lama di sini. Enak aja. Emang yang keberatan siapa? Gua mau sidak lagi ke yang lain. Siapa abis ini? Habis ini gua mau pokoknya nanti kita akan kasih tahu selanjutnya. Ya udah. Ya. Sana. Balik dulu ya. Balik lagi ke ruang tamu. Sebentar. Gimana, Kang? Mumpung Pak Ketua lagi di sini. Iya. Gua ini kan punya usaha, Pak Ketua. Apa tuh? Jadi gua bikin desain sendiri, belajar lah ya. Baju-baju dengan kain Nusantara. Wih, Bisa dipakai buat Jumatan, buat ke kantor. Ini outer karena gue pengen lu pakai outer. Outer kan kaos, pakai outer udah langsung keren gitu. Udah kayak coba. pakai apa? Tapi memang ya, ini gue lihat di Instagramnya Ronald. Kalian juga mungkin bisa lihat kalau follow Instagramnya Ronald. Itu setiap Jumatan dia selalu update kostum-kostum dia Jumatan tuh keren-keren banget. Iya, masa sholat Satu Jumat pakai baju yang jelek. Iya, satu set loh, atas bawah tuh keren gitu. Kan kalau ketemu dia yang maha indah, pakailah pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik. Aduh, ganteng banget. Ini kan outer. Ini gitu. kayak dari Kalimantan ya, Makassar. Tahu kan? Ini tuh adalah kain tenun Jepara. Oh, tenun Jepara. Motifnya motif Sumba. Oh, oke. Gitu. Kalau ini motif Prada Bali gitu. Keren. Namanya Laulaka. Laulaka itu usahanya Ronald. Ya. Instagramnya @laulaka.indonesia. Nah, langsung aja dilihat di situ, cek. Gua kebetulan juga udah pesen nih sama beliau. Yes, nanti dikirim. Kirimin ya. Atasan bawahan. Atasan bawahan yang Siap. kayak lu pakai tuh keren banget tuh. Siap. Warna hitam, jadi gua mau pakai Jumatan pakai itu. Sekarang mau yang mana? Mau yang putih mau itu? Ini sih keren nih. Siap, ambil Ya, aja. Aduh, thank you banget. Oleh. Sama satu lagi. Ini baru anggota prediksi yang luar biasa tuh kayak begini. Ini dong contoh dong yang lain-lain tuh. Kasih kayak ketuanya apaan gitu. Mau pilih tas yang mana? Ini ada isinya. Oh, buat apaan? Mungkin lu akan kaget lo gue jelasin. Boleh apa sih? Ini tas gue. Ini tas istri gue. Buat naik gunung. Ini tas anak, ini tas anak. Gua mempersiapkan ini semua. Ini adalah tas jika terjadi bencana alam. Oh, maksudnya? Amit-amit terjadi bencana. Amit-amit ya. Tapi gue mempelajari naskah-naskah, kitab-kitab Sunda leluhur, sama belajar secara sains dari ilmu geologinya, ilmu geografi dan sebagainya. Jakarta memang rawan akan bencana alam. Kita tuh dikepung bencana alam dari timur, barat, utara, selatan. Jadi ini adalah tas mitigasi bencana. Kalau misalnya amit-amit terjadi tsunami, terjadi gempa bumi, terjadi longsor, terjadi apapun kebakaran, gue cukup bawa satu tas ini masing-masing, set, masuk mobil, Jalan langsung. jalan. Jadi di sini isinya udah lengkap. Surat-surat penting, baju ganti, pisau, makanan kaleng, lampu, apapun. Jadi gue cukup bawa ini berat banget loh. Gue cukup bawa ini, gue bisa bertahan hidup 2 bulan. Bisa bertahan itu 2 bulan Ya. Oh iya lu. Kan segalanya ada. Kok lu sampai kepikiran gini sih, Nal? Karena gue belajar mengenai mitigasi bencana. Ini hal yang Indonesia banyak yang nggak tahu. Kalau bisa gempa, ngapain ya? Bawa apa ya? Bawa apa ya? Sepatu udah siap, mobil. Ya gue kasih tau nih, mobil kalau bisa menghadap ke depan. Menghadap ke depan, jadi ketika apa-apa cet langsung jalan. Ya. Oke. Kunci harus selalu nempel di lubang kunci. Atau kuncinya kalian selalu ingat nyimpan di tempat yang sama.
Gempa, kunci di mana ya? Taruh tadi di mana? Iya, iya, Kalau iya. gue udah langsung cekrek anak-anak dan udah di brief semuanya. Hmm. Anak-anak gue udah tahu kalau misalnya gempa harus gimana, kalau bencana alam harus gimana. Wah, ini masukan yang luar biasa sampai nggak kepikiran. Mungkin orang banyak juga nggak ada yang kepikiran loh, jarang loh kayak begini. Dan lu mempersiapkan ini semua. Persiapan ya, amit-amit ini nggak kepake, udah nggak apa-apa deh gitu. Tapi nggak apa-apa juga kan, udah standby kayak begini. Wah, masukan yang luar biasa. Akhirnya gua kesini bukan hanya dapat obrolan-obrolan santai, tapi banyak dapat ilmu juga dari Kang Ronald. Keren banget. Ini anggota prediksi yang gua banggakan satu ini, Kolbu. Luar biasa. Semoga jangan kolesterol lagi ya. Oh iya, kalau begitu sekalian gue mau kasih sesuatu buat lo. Gua ngasih nih ikhlas kok, Ji. Enggak, iya ini nggak apa-apa, ini terima kasih. Tapi memang gue udah bawain sesuatu buat lo. Gue pengen anggota prediksi ini sehat, bukan hanya sehat jasmani, rohani, tapi juga sehat tubuhnya. Ton, Lu ngapain ngasih tono ke gue? Enggak, ini Tono memang spesialis yang membawakan barang-barang ini. Ton, masukin sini Ton. Hah? Sepeda? Nah, ini buat lo. Kan Kok gua ngasih sepeda sih? Loh, kan gue lihat lo tuh seneng banget sepedahan. Sendirian lo jalan sampai ke mana tuh? Ujung mana tuh jalanan yang gue lihat di Instagram tuh? Gua paling jauh cuma sampai Bogor doang. Sampai Bogor, sepeda rajin gitu. Jadi gue kayak pengen sesuatu, kasih sesuatu buat lo. Beneran? Beneran. Nah, ini sepeda kalau di gue capek. enggak. Ini sepeda kalau di gue sih nggak capek, Kok tapi bisa? keringetan. Gimana kalau keringetan nggak capek? Jadi ini sepeda lipat kan. Oke. Jadi memang ini nggak bisa dipakai, hanya dilipat aja. Ini namanya origabike itu ya. Origami bike. Origami bike. Lipat doang. Masukkan saku. Masukkan saku. Beneran? Kan Kang Ronald hobi naik sepeda nih, jadi semoga cocok ya. Ini dari Elemen Bikes. Elemen bike. Nah, ini tinggal dibuka aja nih kan, klek gitu. Iya, kebayang. Ya lu ngerti lah pokoknya. Gitu. Oh Ya. my god, ini ketua idaman gimana coba? Terima kasih. Gua tarik lagi yang tadi omongan, Yang mana? yang akan memecah belah. Oh, saya tahu Anda bercanda. Aduh, ya. Bercanda itu. Kalau yang benerannya? Tetap. Ya udah. Terima kasih banyak bro. Udah diterima di rumahnya. Udah ngobrol-ngobrol banyak, saya dapat ilmu yang luar biasa hari ini. Terima kasih, sehat selalu. Dapat sepeda lagi, sepedaan bareng dong. Oh iya ya, kita janji. Kamu kan datang ke tiap orang kan? Iya. Udah ke Steffi. Udah. Udah ke siapa lagi? Udah. Oh, pokoknya hampir semua lah. Nah, kita sepedaan bareng. Hmm. Kita bikin grup sepeda. Kamu namanya apa? Prediksoy. Prediksi apa dia? Prediksi asoy. Prediksi. Nah, pokoknya karena motor jarang keluar, mungkin kalau Sepeda. jadi grup sepeda kita jadi lebih laku mungkin. Iya sih, kelihatannya memang anak-anak tuh kalau gue lihat banyak kan main sepeda sekarang. Iya. Tapi itu pencitraan. Oh gitu. Pencitraan. Main sepeda udah keringetan, abis itu pulang makan ketupat sayur. Wah, Makan bubur Tahu gitu kan. aja. Iya. Jadi udah dihabisin karbonya, diisi lagi. buat apa ya? Iya, Sia-sia. 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 Tapi ya udahlah, terima kasih banyak udah Wih, mampir. terima kasih. Saya bisa mampir ke sini. Sehat terus buat Kang Ronald Siap. dan juga keluarganya. Siap. Luar biasa. Terima kasih selalu banyak, menginspirasi. Dan kita nanti akan merayakan anniversary prediksi bareng-bareng. Bikin apa? Tungguin aja nanti. Oke, terima kasih udah nyaksin semuanya. Lu nggak bikin YouTube ya? Hah? Terlalu banyak ide jadi nggak bikin. Nggak bikin ya. Hmm. Tapi ya udah nggak apa-apa. Yang penting Tadi nanti ini nih disupport ya. Ini karya anak Indonesia nih. @laulaka.indonesia. @laulaka.indonesia. Thank you semuanya udah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.